Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roro Wilis dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada hari ini, Senin 31 Mei 2021, saya akan memaparkan hasil karya ilmiah penelitian yang sudah saya buat dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Tiris di Desa Pabean Ilir, Kabupaten Indramayu dalam mendukung Sustainable Development Goals. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama melakukan penelitian ini. Juga kepada Dewan Penguji dan staf yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi kali ini. Baiklah, saya akan mulai pada pembahasan karya ilmiah saya. Hal yang melatar belakangi saya membuat penelitian ini adalah Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Yaitu adalah agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Dengan bertema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Yang dihadiri oleh 193 kepala negara, pada saat itu Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan sah di markas besar PBB pada tanggal 25 September 2015 dengan memiliki 17 tujuan dan 16 target dalam rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan dari 2016 sampai 2030. Tujuan utamanya adalah yang pertama mengakhiri kemiskinan, yang kedua mengurangi kesenjangan sosial, yang ketiga melindungi lingkungan. Target dan tujuan SDGs. Salah satu target dan tujuan SDGs adalah pada tahun 2020 secara berkelanjutan mengelola dan melindungi 1. Ekosistem laut, 2. Pesisir pantai dengan cara memperkuat daya tahan dan melakukan aksi restorasi sehingga tidak akan terjadi dampak buruk yang signifikan, terlebih malah menjadi kelautan yang sehat dan produktif. Hal tersebut terhubung dengan meningkatkan perkembangan dalam pariwisata air atau pantai dalam menyokong Sustainable Development Goals. Kondisi objek wisata Pantai Tiris saat ini. Permasalahan yang ada di objek wisata Pantai Tiris ini adalah pertama, belum ada upaya perbaikan jalan dari pemerintah Desa Pabean Ilir karena jalan di sana begitu rusak dan tidak nyaman untuk dilintasi. Kedua, sumber daya manusia yang belum dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, kurang kerjasama dengan pemerintah seperti adanya peraturan desa yang menjadi pedoman dan petunjuk untuk mengelola dan melindungi lingkungan di sana. Keempat, dan yang terakhir, upaya badan pengelola wisata kurang maksimal dalam mempromosikan objek wisata Pantai Tiris tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata Pantai Tiris di Desa Pabean Ilir, Kabupaten Indramayu dalam menyokong Sustainable Development Goals? Jawaban dari rumusan masalah ini adalah dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata Pantai Tiris di Desa Pabean Ilir, Kabupaten Indramayu dalam menyokong Sustainable Development Goals. Baik, pembahasan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menguntungkan dan merupakan aset yang menjanjikan bagi masyarakat desa ataupun pemerintah yang ada di kawasan objek wisata. Pariwisata ini didapatkan berkontribusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan infrastruktur wilayah. Dengan mendapat keuntungan yang pertama yaitu ekonomi menjadi semakin meningkat, yang kedua yaitu perubahan mata pencaharian yang dialami oleh masyarakat sekitar kawasan objek wisata. Tidak dipungkiri bahwa pariwisata di Indonesia semakin berkembang pesat, namun pariwisata di Indonesia juga terbilang terlambat daripada negara-negara lainnya di dunia karena faktor-faktor yang ada. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas untuk perkembangan kepariwisataan
kepariwisataan. Yang kedua yaitu kurangnya publikasi dan informasi tentang seluk-beluk kepariwisataan. Namun, Indonesia memiliki kekayaan alam dan ragam budaya yang dapat digunakan untuk membuat daerah wisata atau menjadi tujuan daerah wisata dengan membangun perjalanan wisata yang dibuktikan dapat meningkatkan kehidupan sosial, meningkatkan kehidupan ekonomi, meningkatkan budaya masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pajak, dan menjadi devisa negara. Dengan membangun hal tersebut, maka kita membutuhkan strategi yang ada. Strategi ini secara umum merupakan rencana atau cara yang begitu luas dan berintegrasi dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan strategi-strategi yang ada, kita aplikasikan untuk objek wisata Pantai Tiris dalam pengembangan kepariwisataan lokal sehingga dapat menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini. Potensi yang ada di dalam kawasan objek wisata Pantai Tiris adalah membangun kegiatan outbound. Yang kedua, membangun wisata edukasi. Yang ketiga, terdapat Menara Eiffel, replika Menara Eiffel yang dibangun di sana yang dapat menarik pengunjung pemuda-pemudi di kota, menjadikan area perkempingan atau perkemahan karena wilayah yang di sana begitu luas dan sangat indah, pantai yang indah dan asri, langit yang biru menandakan bahwa pantai di sana belum mendapati polusi. Biaya terjangkau, biaya masuk ke dalam pantai hanya Rp5.000 saja. Bangunan yang unik dan menarik. Di dalam kawasan pantai terdapat beberapa bangunan unik dan menarik yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke dalam daerah pantai. Yang terakhir adalah masyarakat yang ramah. Badan pengelola wisata dan masyarakat di sana terbilang cukup ramah dan nyaman ketika kita mengunjungi kawasan pantai tersebut. Mengapa di kawasan objek wisata Pantai Tiris perlu dilakukan pembangunan? Karena beberapa faktor penghambat yang ada di sana, seperti jalan tidak bisa diakses oleh mobil. Mobil hanya bisa masuk sampai jalan depan, sehingga memasuki kawasan pantai itu harus dilewati dengan kendaraan bermotor atau jalan kaki karena mobil tidak bisa mengakses. Kedua, jalan sempit. Ketika kendaraan bermotor melewati jalan tersebut harus bergantian berjalan. Ketika berpapasan itu harus saling mengalah. Ketiga, jalanan rusak. Jalanan yang berlubang dan penuh kerikil menyebabkan menjadi becek ketika hujan dan membuat berkendaraan sangat tidaklah nyaman. Yang keempat ada sampah. Sampah di lingkungan pantai yang begitu banyak dan membuat pengunjung sangat tidak nyaman. Karena hal itu merupakan salah satu hal yang penting ketika kita mengunjungi objek wisata, kenyamanan adalah yang paling diutamakan. Selanjutnya adalah SDM yang tidak efektif. Badan pengelola yang ada di sana biasanya tidak mengurus atau tidak mengelola pantai dengan baik. Fasilitas terbengkalai. Di sana terdapat beberapa bangunan yang tidak digunakan dengan baik, yaitu terbengkalai dan tidak dipakai begitu saja. Strategi pengembangan objek wisata Pantai Tiris. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sana seperti badan pengelola wisata, kita dapat membuat atau mereka dapat membuat peraturan desa untuk menjadi pedoman dan untuk memberi peringatan kepada masyarakat di sana untuk mengelola dan melindungi lingkungan yang ada di sana. Bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah seperti membangun jalan yang rusak, memperbaiki fasilitas agar pengunjung lebih nyaman. Pengawasan dan pengelolaan. Pengawasan dan pengelolaan ditingkatkan dengan lebih baik. Sarana dan prasarana. Dibangun sarana dan prasarana seperti outbound, wisata edukasi, dan lain-lainnya untuk menarik wisatawan, baik pemuda, orang tua, ataupun anak-anak untuk mengunjungi kawasan wisata pantai.
Promosi. Promosi dengan membuat akun media sosial untuk mengunggah betapa indahnya dan layaknya kawasan Pantai Tiris ini dikunjungi. Menggelar acara-acara. Bisa juga dengan menggelar acara-acara sehingga orang yang belum pernah mengunjungi pantai. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih, kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berkomentar. Aduh, ini terakhir ya. Kayak suaranya begitu lembut, mendayu-dayu di. Pasti bu dosennya menjawab, saya langsung. Aduh, mohon maaf. Baik, saudari apa namanya ya? Roro Wilis, Pak. Roro Wilis. Roro Wilis di Pantai Tiris bikin hati teriris. Sayang punya dosen pembimbingnya ceriwis gitu. Betul, Mohon maaf. Oke, Roro ya. Ya, Pak. Baik, ini dari sistematika ini tadi lampiran ada ini yang mengenai visual apa gambaran mengenai gagasan visualisasi gagasan kreatif ya. Hanya memang di penulisan ini yang pertama masih belum lengkap ini, terutama adalah surat pernyataan, kemudian ringkasan juga ya, itu belum ada. Kemudian tadi sustainable development goal yang udah Anda sampaikan, hanya belum pada saat masuk ke Pantai Tiris ini sedikit yang data yang Anda sampaikan. Misalnya begini, kalau sekarang pengelola Pantai Tiris itu siapa? Masyarakat sekitar di sana. Masyarakat sekitar atau kelompok masyarakat atau siapa? Kelompok masyarakat sekitar di desa seperti bapak-bapak yang daerah yang rumahnya dekat daerah pantai. Kan ada masuk itu bayar tidak? Bayar, Pak. Nah itu pendapatannya masuk ke desa atau tidak? Pendapatannya kepada masyarakat yang ada di sana. Yang di sana. Ya. Lokasi wilayah itu oleh desa tidak di ini. Iya, maka dari itu dibiarkan aja ke masyarakat. Iya. Tidak ada pengurusan, tidak ada kepengurusannya. Iya, seperti padahal itu. Masuk ke desa Pabean Ilir. Kecamatan ya. Pasekan, Pak. Oke. Jadi tidak ada ya. Kemudian dari desa juga tidak upaya kan tadi nih, masih butuhnya dana untuk sementara ini potensi, ya kan gitu ya. BUMDes, Anda survei ke sana juga mengikuti itu tidak? Sudah. Artinya pendanaan dari BUMDes kan ini kan butuh pendanaan untuk ini, tidak bekerja sama dengan BUMDes karena ada pendapatan kan ya, ada proses perputaran uang gitu kan ya. Belum. Menurut masyarakat yang di sana atau badan pengelola wisata yang ada di sana, mereka tidak mendapat biaya apapun. Jadi mandiri. Masyarakat sendiri ya. Iya. Tapi ada komunitasnya. Ada badan pengelola wisata. Kan tidak semua orang bikin ini, nggak mungkin ya, harus ada kayak tukang pangkalan ojek pengkolan gitu kan, ada yang aturnya tuh. Untuk menjadi tukang ojek di situ saja harus daftar anggota kan gitu. Nah ini terbentuk ada gitu nggak, seperti itu tidak? Tidak, Pak. Karena kan kalau misalnya tidak, pemerintah juga sulit untuk melakukan pembinaan kalau seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian dari tadi ya datanya nanti diperdalam untuk jadi kekhasan, misalnya kekhasan dari Pantai Tiris itu dibanding pantai-pantai yang ada di Indramayu itu tidak hanya Menara Eiffel saja ya, seperti itu ya. Cuma saya agak sedih juga sih kok replikanya justru Menara Eiffel gitu ya, nggak Monas gitu ya. Jadi
lebih kesannya kan mendidik tren untuk lebih cinta luar negeri gitu seperti itu saja. Tapi itu mungkin adalah kelemahan-kelemahan yang harus ini. Nah maksud saya itu di latar belakang itu perlu juga di keunggulan atau kelebihan dari Pantai Tiris itu digali, walaupun di pemaparan Anda sudah menambahkan. Kemudian di pembahasan ini di analisis permasalahan ya, karena kalau di pedoman itu bab 3 itu adalah analisis dan sintesis ini, analisis dan sintesis. Ini Anda di awal di strategi pengembangan objek wisata langsung poin ini. Kalau menurut Bapak harusnya potensinya dulu dianalisis, potensi mengenai Pantai Paris ini seperti apa kan gitu ya. Kemudian ada faktor penghambatnya apa, kesulitan tadi sudah Anda sampaikan, bahkan dilengkapi dengan hasil survei foto-foto buruknya, dan kalau dilihat di gagasan visualnya ini Anda sampaikan hambatnya adalah tadi belum ada inspektor, tidak ada izin gitu ya. Nah ini yang tidak izin kan legalitas juga nanti berdampak menjadi tidak nyaman, lagi camping tiba-tiba didatangi Satpol PP kan gitu. Ini yang tadi yang saya katakan ini hambatan, tapi adalah hambatan sehingga perlu perlu ditindaklanjuti untuk. Nah, maksud saya itu dari hambatan ini tindakan saudara itu kan ada beberapa yang agak tidak sinkron menurut Bapak untuk level Paris gitu ya, Pantai Paris. Contohnya penerapan misalnya nanti untuk kerjasama itu apakah, walaupun ini kerjasama internasional itu kan untuk legalitas daerah saja kan belum. Saya kira kan lebih penekanan adalah kerjasama di tingkat daerah dulu kan seperti itu. Kemudian bermasalah. Nah, yang Anda tuliskan di sini saya ingin minta penjelasan. Kan di sini ada beberapa hambatan ya. Besarnya dana yang dibutuhkan, tidak ada inspektor, tidak ada izin, akses jalan yang juga dimiliki warga, pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Nah, solusi-solusi apa yang Anda akan lakukan untuk salah satu saja, misalnya untuk menarik investor untuk tertarik mengembangkan Pantai Tiris ini, upaya apa yang akan Anda lakukan sehingga nanti melengkapi karya ilmiah saudara lebih terarah gitu. Itu saja dari Bapak. Baik Pak, saya akan menjawab. Sebelum ke tahap itu seharusnya dilakukan perbaikan fasilitas di dalam kawasan wisata Pantai Tiris dulu, seperti menambah tong sampah. Jadi di sana itu tong sampahnya cuma beberapa Pak, hanya beberapa dan jauh dari lokasi tempat duduk, sehingga pengunjung itu membuang sampah sembarangan, sehingga menjadi pantai kotor dan tidak membuat nyaman para pengunjung. Dengan membuat nyaman para pengunjung, pengunjung ini akan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa Pantai Tiris ini layak dikunjungi, sehingga sampai kepada telinga investor atau mitra penting seperti perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi ke dalam pantai tersebut. Begitu Pak. Pengunjung agak sulit ya, kan kaitannya ke pengelola. Bagaimana upaya pengelola itu untuk menarik investor itu? Dengan membuat proposal dan memberi ketahuan kepada investor bahwa Pantai Tiris ini memiliki potensi yang layak untuk dikunjungi dan dikembangkan Pak, untuk menjadi kepariwisataan lokal yang baik gitu. Dari mana itu potensinya? Potensinya dari pantai, dari sumber daya alam yang ada. Dari itu kan jelas itu pantainya indah. Apa yang bisa oh ini kedepannya nih menjanjikan nih bisnis ini? Karena wilayah di sana yang begitu luas. Kalau jumlah kunjungan hariannya? Iya Pak. Jumlah pengunjung hariannya bagaimana? Jumlah pengunjung hariannya itu sekitar tidak mencapai 100 orang. 100 orang per hari? Tidak mencapai Pak. Oh tidak mencapai. Ya. Itu maksud saya itu ke sana langkah-langkahnya ya. Oke, dari saya itu saja Bu.
Tidak ada. Tidak ada. Mbak sudah menanyakan itu atau dilihat di Prolegda, program legislasi daerah? Tidak ada juga. Adanya dari Jawa Barat, Bu. Oh, dari Perda provinsi ya? Iya. Pemprov ya. Oke. Nah, ini sebetulnya saya tidak melihat di sini, nantinya itu masukkan sebagai suatu rekomendasi ya, bahwa pengelolaan pantai juga harus ada peran serta dari pemerintahan daerah setempat. Nah itu juga nanti akan menjadi dasar kewenangan. Pantai itu akan dikelola apakah oleh Pemda beserta swasta ataukah silakan 100% oleh swasta. Nah ini artinya ada kejelasan di sini tentang kewenangan ya. Nah harusnya dimasukkan di sini. Pertama roadmapnya, peta jalannya, kemudian apa framework ke depannya gitu ya, sebagai suatu langkah-langkah dalam rangka untuk bisa menjadikan Pantai Tiris ini menjadi aset wisata daerah yang nantinya bisa memberikan suatu feedback bagi perkembangan ekonomi di daerah, terutama Indramayu ini. Nah itu ya saran saya di sini. Saya tidak melihat adanya suggestion atau rekomendasi di sini. Jadi perlu bahwa Perda itu penting, Mbak, dalam rangka apa? Memberikan kejelasan kewenangan regulasi. Ya, jadi nanti pihak swasta juga tidak disalahkan umpamanya apabila udah ada perdanya nih dan nantinya bisa menggandeng investor ya. Karena yang saya tahu peran pemerintah daerah itu sangat signifikan dalam rangka untuk bisa memberikan kontribusi positif ya bagi pengembangan suatu kegiatan yang ada di sekitar wilayahnya. Nah itu ya, itu jadi mungkin saran dari saya ya, tanya dulu ada perda atau tidak. Kalau memang tidak ada, masukkan ke rekomendasi ya bahwa memang perlu adanya suatu perda kepariwisataan terkait dengan pengelolaan pantai. Jadi nanti objeknya tidak hanya Pantai Tiris, tapi juga sepanjang pantai ya, yang kita tahu kan banyak ya sebenarnya ya, Balongan Indah, Tirtamaya, yang kalau tidak salah memang dulu pernah Tirtamaya itu dicakup oleh daerah tapi akhirnya diserahkan oleh swasta. Nah ini juga sebetulnya harus ada kejelasan. Nah itu ya, jadi nanti bagaimana pengelolaan maintenance ya banyak aspek lah, apakah retribusi parkirnya atau apakah nanti ada kejelasan masuk kemana, PAD atau apa gitu kan. Nah itu ya. Terus dari sisi sistematika penulisan, di sini saya jarang sekali melihat adanya footnote ya, atau footnote atau body note atau endnote ya, kutipan lah intinya ya, yang bisa memperkaya bahwa ini adalah suatu karya ilmiah. Nah terus yang ketiga, upaya apa selain dari adanya perbaikan jalan, saran-saran itu ya tadi ya, yang maksudnya perbaikan jalan, terus kemudian faktor pelimpahan kewenangan ya, apakah ini dikelola swasta atau daerah ya. Terus kemudian cara apa lagi yang bisa, artinya di sini bisa menaikkan rating bahwa ini loh ada pantai yang bagus di sekitar Pantai Tiris ini. Nah, karena kita tahu sekarang eranya digitalisasi ya, alangkah pentingnya nanti seandainya bikin website yang bisa memarket gitu ya, bahwa ada suatu pantai yang bagus. Nah, nanti bisa diupayakan di situ apa keuntungannya seandainya istilahnya turis datang ke Pantai Tiris, apakah ada booth-booth yang gratis nanti disediakan gitu ya. Ini juga suatu cara untuk market yang lebih luas lagi. Nah itu ya, saya tidak akan menanyakan, mungkin itu saja saran dan masukan dari saya. Baik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Halo. So you are the last ya, the last contestant, but not the least. Because I already heard your beautiful voice, now I want to listen your explanation about the content of your paper in English, okay? Explanation Bu, Yes. my description. Ya, apa saja yang mau dijelaskan silakan menggunakan bahasa Inggris berkaitan dengan isi makalahnya ya. My title scientific science is Tiris Beach Attraction Development Strategy at Pabean Ilir Village,
Kabupaten Indramayu in support of Sustainable Development Goals. In conclusion, a lot of people unaware with the potential in the Tiris Beach. Santai, tenang aja, Roro. So what do you want? What do you want to do? Yeah, what you plan to do after you know the problems about Tiris Beach? Yeah. To find out the strategy of developing strategy of developing strategy to improve pantai to improve Tiris Beach development, to find out the developing strategy at Desa Pabean Ilir, Kabupaten Indramayu in support Sustainable Development Goals. Okay, so related with your status as the students, yeah, from FISIP, yeah, what will you do, yeah, to improve apa tadi untuk meningkatkan mengembangkan objek wisata Pantai Tiris, ya? How or what are the steps that you will do in order to try to develop the tourist attraction, yeah? I will do share on my social media to share how beautiful Tiris Beach, to give a listen to a civilian or community. Okay, thank you. Only suggestion. I think it is related with suggestion from Bu Dr. Tini that in order to write a paper in this competition, you need to have your own program, ya. So it means that apa ya, yang benar-benar tadi kebaruan, ya Bu, ya. Kebaruan itu yang paling dipentingkan nanti. Next time you have to have your own argument, kemudian apa itu ide, your own idea yang bisa diimplementasikan sesuai dengan tadi yang SMART itu, yang batas waktunya kapan, bagaimana langkah-langkahnya dan lain-lain. Ya, Roro. Baik. Okay, thank you very much. Thank You may you. close the presentation. Terima kasih, silakan